Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Sufirmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, langsung saja. Jadi pada podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Kenapa sih kok kita membahas sarana dan prasarana? Karena sarana dan prasarana itu merupakan faktor pendukung terlaksananya program sekolah. Dan yang sedang menjadi permasalahannya di sini yaitu kenapa keadaan sarana dan prasarana di pendidikan Islam sekarang ini dianggap kurang ideal atau kurang memadai. Apa saja yang menjadi penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya akan dikupas tuntas oleh rekan saya, Saudara Sylvia dan Saudara Robiah. Sila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwiana. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita hari ini. Kami dari kelas PGMI 2A dengan saya Sylvia Melindasari dan teman saya Mbak Robiah akan menyampaikan seputar problem yang kita bawakan dari tema telaah filosofis sarana prasarana ideal dalam pendidikan Islam. Yang kita bawakan yaitu problem keadaan sarana prasarana setiap pendidikan Islam zaman sekarang kurang ideal atau memadai. Lalu bagaimana Mbak pembahasan hari ini? Baik teman-teman, pembahasan yang akan kita sampaikan hari ini adalah terhadap sarana dan prasarana memang menjadi bahan diskusi yang tetap aktual dan menarik, sebab keberadaan sarana dan prasarana dalam pendidikan mutlak dibutuhkan pada proses pendidikan. Problem ini harus diselesaikan karena sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar akan semakin efektif dan berkualitas bila ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. Lalu, Mbak Robiah, keadaan ini juga bisa terjadi di SMP, MTS, SMA, dan MA. Misalnya yang kurang memadai yaitu gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap, laboratorium yang tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, lalu tempat ibadah yaitu musola, mushaf Al-Quran dan media pendidikan agama Islam yang sangat kurang memadai. Apalagi di daerah terpencil yang ada di pelosok-pelosok dan ada juga pada daerah perkotaan seperti di ibu kota Jakarta yang masih pembelajarannya di bawah jembatan. Lalu Mbak Robiah bisa menambahkan? Ya, benar sekali. Permasalahan di atas salah satunya timbul karena pengelolaan sarana dan prasarana dalam pendidikan tidak berjalan dengan semestinya, sehingga tidak memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal. Nah, gimana Mbak Sylvie? Baik, lalu selanjutnya pada podcast hari ini kita akan membahas cara mengatasi atau solusi pada problem ini bagaimana sih, akan dijelaskan langsung oleh Mbak Robiah. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Sylvie. Kita akan membahas apa aja sih solusi agar sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia bisa lebih baik. Yang pertama, melakukan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat proses pembelajaran. Yang ketiga, menginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran. Nah, Mbak Sylvie, apalagi nih cara melakukan agar sarana dan prasarana bisa lebih baik? Selanjutnya, kita dapat mengadakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran. Penghapusan ini yaitu misalnya penghapusan nama barang yang tidak bisa layak dipakai. Lalu selanjutnya Mbak Robiah. Nah, oke, baik. Pembahasan dan solusi dari problem ini sudah saya sampaikan bersama Mbak Sylvia. Selanjutnya
Jika Mbak Dwi Ana ingin menambahkan, saya persilahkan. Tetap semangat untuk melihat podcast kita hari ini ya. Semangat untuk kelas PGMI 2A. Oke, terima kasih kepada Mbak Sylvia dan Mbak Robiah atas pendapat dan sarannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman memiliki saran, silahkan komen di bawah ya. Sekian podcast kali ini, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya Dwiana mewakili rekan saya, Saudari Sylvia dan Robiah, pamit undur diri. Tetap keren, tetap semangat, dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.